warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Rizky Agatha. Di sini saya akan menjelaskan tentang seorang Immanuel Kant yang merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah filsuf barat. Immanuel Kant sendiri merupakan filsuf dari Jerman. Ia lahir pada tanggal 22 April 1724 hingga 12 Februari 1804. Tepatnya di Königsberg, Prusia Timur. Kan dikenal karena kontribusinya yang besar pada bidang epistemologi, etika, dan estetika. Selain itu, ia juga dijuluki sebagai Bapak Etika Modern dan Bapak Estetika Modern. Dan dengan menyatukan antara rasionalisme dan empirisme, ia juga dijuluki sebagai Bapak Filsafat Modern. Pada jenjang pendidikannya, ia memulai sekolah dasar dan menengah di sebuah sekolah yang memiliki aturan yang sangat ketat dan pietis, yaitu sekolah Collegium Fridericianum. Dan pada usia 16 tahun, ia melanjutkan pendidikannya pada University Königsberg di Albertina. Lalu ia melanjutkan karirnya bekerja sebagai pengajar private untuk beberapa keluarga bangsawan selama hampir 1 dekade. Kemudian pada tahun 1755 Kant memperoleh gelar doktor, dan setelah ia mendapatkan gelar doktornya, ia memutuskan untuk mengajar di Universitas Königsberg sebagai dosen junior. Setelah ia memutuskan menjadi dosen junior di Königsberg, ia melanjutkan menulis sejumlah karya ilmiah, dan salah satunya adalah Universal Natural History and Theory of the Universe pada tahun 1755. Dan pada tahun 1770 kan diangkat sebagai profesor logika dan metafisika di Universitas Königsberg. Immanuel Kant memiliki beberapa teori dan pemikirannya, di antaranya yang pertama adalah epistemologi yang berfokus pada teori pengetahuan. Selanjutnya ada etika yang berfokus pada teori moral. Selanjutnya ada estetika yang berfokus pada teori seni dan keindahan. Dan selanjutnya ada politik yang berfokus pada teori pemerintahan dan hukum. Serta ada metafisika yang berfokus pada struktur realitas. Baiklah, itu saja penjelasan singkat saya mengenai Immanuel Kant dan teori serta pemikirannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai politik timur, yaitu Hayashi Razan. Hayashi Razan adalah seorang sarjana Jepang yang lahir pada Agustus 1583 di Kyoto dan meninggal pada 4 Februari 1657 di Edo yang sekarang bernama Tokyo, Jepang. Bersama putra dan cucunya, ia mendirikan pemikiran filsuf besar Neo-Konfusianisme Tiongkok. Tahun 1604 menjadi murid sarjana Konfusianisme Fujiwara Saika, dan atas rekomendasi gurunya dipekerjakan oleh Kesogunan mulai tahun 1607. Pada tahun 1630, Shogun ketiga memberi Hayashi sebuah perkebunan di ibu kota Edo, sekarang yang bernama Tokyo, di mana ia mendirikan akademi swastanya. Hayashi Razan adalah penasihat resmi Konfusianisme pertama di Kesogunan Tokugawa. Ia berjuang melawan pengaruh biksu, Buddha, Tenkai, dan Isshin Suden, merasa bahwa Neo-Konfusianisme harus menjadi pedoman kebijakan dan agama Buddha tidak seharusnya menjadi pedoman. Sekarang kita lanjut pada pemikiran dari Hayashi Razan, yaitu pemikiran Neo-Konfusianisme. Sebenarnya tidak jauh berbeda dari Konfusianisme sebelumnya, namun ada tambahan-tambahan sedikit dari Neo-Konfusianisme. Pertama adalah yen atau kebijakan batin. Setiap individu harus memiliki keluhuran budi, cinta, dan kemanusiaan dalam dirinya. Yang kedua ada hubungan timbal balik atau Wulun, 5 hubungan timbal balik yang harus dijaga untuk mencapai keseimbangan hidup, seperti antara suami istri, ayah dan anak, saudara kandung, teman sebaya, penguasa, dan rakyat. Dan yang ketiga, ada 8 kebajikan bade. Pertama ada berbakti, persaudaraan, loyalitas, dapat dipercaya, kesusilaan, kebenaran, integritas, dan tahu malu.